Prabowo saksikan akad massal 50.030 rumah subsidi. Grebek sarang narkoba, puluhan pemakai dan pengedar ditangkap. AHY kembali melepas bantuan bencana Sumatera. Cabur hoki es Indonesia ukir sejarah baru di SEA Games. Selamat malam pemirsa, menemani waktu istirahat Anda. Kami hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah ruang redaksi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menaikkan anggaran sektor perumahan agar program bedah rumah dapat menjangkau seluruh kabupaten kota di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten pada Sabtu siang. Marwarar menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat banyak daerah yang belum tersentuh program bedah rumah. Namun kondisi tersebut berubah dibawa ke pemimpinan Prabowo. Marwarar menyebut berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan, tahun depan seluruh kabupaten kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah. Ia menjelaskan kebijakan tersebut didukung oleh kenaikan anggaran perumahan yang signifikan. Menurutnya, anggaran Kementerian PKP naik dari sekitar 5 triliun rupiah pada tahun ini menjadi lebih dari 10 triliun rupiah di tahun depan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total anggaran tersebut, Marwarar menegaskan bahwa sekitar 80% dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program bedah rumah. Marwarar mengungkapkan program ini menjadi sangat penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tahun ini ada 222 kabupaten kota yang tidak ada. Dalam 5 tahun terakhir ada 22 kabupaten yang tidak dapat. Anggaran kami Bapak naikkan dari 5 triliun tahun ini, tahun depan 10 triliun lebih. Terima kasih Pak. Dan 80% anggaran kami buat rakyat melalui program bedah rumah. Terima kasih Bapak Presiden, kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras. Selain itu, Marwarar juga menyampaikan adanya peningkatan signifikan dalam target jumlah rumah yang direnovasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah program bedah rumah yang sebelumnya hanya sekitar 45.000 unit, tahun depan ditingkatkan menjadi sekitar 400.000 unit atau naik hampir 8 kali lipat. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas kebijakan perumahan yang dinilainya berpihak kepada rakyat kecil dan berbasis keadilan. Dari Serang, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung akad massal sejumlah 50.030 rumah subsidi yang ditunjukkan untuk berbagai kalangan profesi. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa ART, guru hingga pengemudi ojol berhak mendapatkan rumah layak huni di Perumahan Banten Indah, Serang, Banten. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan rakyat kecil memiliki rumah yang layak. Program akad massal sejumlah 50.030 rumah subsidi ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia, yang hadir di Nusantara ini, agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Hari ini merupakan upaya kita
usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Di kesempatan yang sama juga, Prabowo turut menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Untuk itu, ia kembali menegaskan dalam konteks pembangunan rumah subsidi untuk rakyat, perhatian pemerintah harus diberikan kepada kelompok paling lemah dengan menutup makna sederhana dari kepemimpinan. Dari Serang, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang kopi keliling bernama Sanah Maimunah, warga Serang, kini bisa menatap masa depan dengan lebih tenang bersama suaminya. Sanah Maimunah yang sebelumnya tinggal bersama orang tuanya, akhirnya memiliki rumah sendiri melalui program perumahan bersubsidi yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seorang pedagang kopi keliling bernama Sanah Maimunah, warga Serang, kini bisa menatap masa depan dengan lebih tenang bersama suaminya. Sanah menceritakan latar belakang kehidupannya yang sederhana. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang kopi keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memiliki rumah sendiri sebelumnya hanya menjadi angan-angan, mengingat keterbatasan penghasilan dan statusnya yang bukan pekerja dengan gaji tetap. Kesempatan bertemu langsung dengan Prabowo menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa haru dan bahagia bercampur saat dirinya tampil mendapat kesempatan berjabat tangan dengan Presiden dalam prosesi serah terima rumah secara simbolis. Menurut Sanah, program perumahan ini sangat membantu masyarakat kecil, khususnya mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ia menilai kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan dasar banyak orang yang selama ini sulit mengakses kepemilikan rumah. Proses pengajuan rumah pun diakui berjalan lancar tanpa kendali berarti. Berbagai kemudahan yang diberikan membuat pengurusan hingga akan berjalan cepat. Meski sempat ragu, tawaran perumahan tanpa uang muka akhirnya ia coba. Senang sekali bisa langsung bertemu dengan orang nomor satu di negara ini. Kalau menurutku tanggapannya sangat bagus ya, karena bisa membantu orang-orang yang istilahnya tidak mempunyai gaji ya, dan bisa memiliki rumah. Kalau kendala tidak ada, sangat dipermudah dan diperlancar. Aku mengambil perumahan ini awalnya ini teman yang sering ngopi di tempat aku ya, gitu dia terus nawarin, ini ada perumahan katanya bersubsidi, mau ngambil enggak katanya. Kataku masa kan gitu, ya udah tanpa DP katanya. Masa nggak percaya aku, maksudnya kan orang awam ya, nggak mungkin lah hari gini kan tanpa DP ya kan. Ya udah gitu, udah diproses tuh sama teman aku ya, alhamdulillah cuma sebulan doang langsung akad. Akadnya kapan Bu? Akadnya tanggal 15 kemarin. Semoga dengan ini menambah motivasi juga buat yang belum memiliki lah, semoga cepet ya. Kini Sanah telah menyiapkan rencana untuk segera menempati rumah barunya. Ia berharap momen pergantian tahun menjadi awal kehidupan baru bersama keluarga kecilnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Kementerian PPPA dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia menggelar Musyawarah Ibu Bangsa 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Musyawarah ini mengusung tema Pulang ke Semangat 1928, Suara Perempuan untuk Indonesia Emas yang Berkeadilan 2045. Dalam rangka menyambut peringatan Kongres Perempuan Indonesia 1928, MPR bersama Kementerian PPPA dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia menggelar Musyawarah Ibu Bangsa 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Musyawarah ini mengusung tema Pulang ke Semangat 1928 Suara Perempuan untuk Indonesia Emas yang Berkeadilan 2045 yang bertujuan memperkuat agenda kebijakan publik responsif gender. Wakil Ketua MPR Lestari Murdicat menyampaikan acara tersebut merupakan sebagai wadah agar pemikiran para perempuan Indonesia dapat disatukan. Hal itu mengingat ibu bangsa bukan hanya sekedar simbol seremonial, melainkan pengendali peradaban sehingga nilai-nilai kehidupan yang dapat dijaga dan diwariskan. Lestari juga mengapresiasi seluruh elemen lapisan masyarakat yang telah memperjuangkan suara-suara perempuan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jadi hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri PPA bahwa KPPA bersama dengan KPPRI dan MPR hari ini bersama-sama menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ibu yang secara khusus didesain menjadi sebuah wadah di mana pikiran-pikiran kembali disatukan. Dan acara musyawarah Ibu Bangsa hari ini memang didesain sedemikian rupa untuk kembali menggali pikiran-pikiran para perempuan di Indonesia diselaraskan dengan tujuan ketika tahun 1928 Kongres ini dilaksanakan, namun tentu dengan tetap melihat signifikansi pada hari ini. Tadi dari diskusi yang dilakukan, kita melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah dan pikiran-pikiran yang luar biasa dari para ibu-ibu bangsa yang hadir. Mbak Eva barusan mengingatkan bahwa pikiran 1928 untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Kami meyakini bahwa dengan bekerja bersama-sama, semua pikiran bisa disatukan kembali untuk satu tujuan, menjahit lagi tentu dalam konteks kebangsaan bagaimana langkah para perempuan Indonesia disatukan. Saya kira mungkin itu, dan yang paling penting mungkin kawan-kawan bisa nanti bisa diedarkan ya Mbak Eva hasil dari musyawarah Ibu Bangsa hari ini. Ada manifesto sebagaimana yang tadi dibacakan di penutup. Mohon bantuan kawan-kawan juga nanti bisa menyebarkan. Dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja luar biasa dari KPPRI, dari KPPA, dan seluruh elemen masyarakat dan organisasi perempuan yang tidak henti-hentinya terus memperjuangkan suara-suara perempuan untuk Indonesia yang lebih baik bagi kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menghadiri undangan Persatuan Vreda Tama Transmigrasi di Sanggar Karawitan Vreda Laras, Yogyakarta pada Kamis sore. Acara ini sekaligus dalam rangka untuk memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-75. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menghadiri undangan Persatuan Vreda Tama Transmigrasi di Sanggar Karawitan Vreda Laras, Yogyakarta. Persatuan Vreda Tama ini sendiri merupakan para pensiunan ASN yang pernah bekerja di lingkungan transmigrasi di era pemerintahan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menyampaikan bahwa semangat para pensiunan ASN Kementerian Transmigrasi perlu dijadikan contoh oleh generasi saat ini. Menurutnya, para pensiunan ASN transmigrasi tersebut telah bekerja dengan dedikasi tinggi demi kemajuan bangsa. Kami bersama dengan para pensiunan dari Kementerian Transmigrasi, para Vreda Tama Transmigrasi, ternyata mereka masih semangat untuk punya daya juang sebagai pelopor pembangunan, sebagai patriot bangsa meskipun sudah pensiun, karena mereka para senior, bapak-bapak, ibu-ibu dulu adalah pegawai transmigrasi yang turun ke lapangan bukan hanya berbulan-bulan tapi bertahun-tahun untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian membina, merawat, memonitor, mengevaluasi
seluruh kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, dan hasilnya sekarang kita teruskan bahwa sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo Subianto kita telah melahirkan desa definitif melalui program transmigrasi sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Dari Yogyakarta, Dava Rizkiano, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberi perhatian khusus kepada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN yang menjadi korban banjir di wilayah Sumatera. Dirinya memastikan seluruh mahasiswa perguruan tinggi keagamaan negeri yang menjadi korban bencana tidak akan putus kuliah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menjadi korban bencana di wilayah Sumatera terbebas dari biaya kuliah. Hal tersebut disampaikannya usai meluncurkan pembukaan mahasiswa baru perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Hotel Vertu, Jakarta. Nasaruddin menyebut pihaknya telah mendata jumlah mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menjadi korban bencana. Salah satunya yakni mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri yang 50% yang membutuhkan dukungan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Agama berencana akan menempatkan mahasiswa asal UIN Araniri ke perguruan tinggi yang lain. Bukan saja keringanan, kita akan bebaskan semuanya. Ya, yang penting kita ada datanya. Ya, kita bagi-bagi, mungkin bukan di Aceh saja, Unsia saja. Kasihan tuh Unsia nanti kalau 50%-nya anak-anaknya tidak ada supportingnya. Nah, mungkin kita tempatkan juga ke beberapa perguruan tinggi lain. Kami sedang mendata berapa anak-anak kita yang terancam DO karena orang tuanya terdampak banjir. Jadi insya Allah itu kita akan berikan perhatian khusus. Lebih luas, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PMBTKIN di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta pada Senin pagi. Dalam menghadirkan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, Nasaruddin Umar mengatakan PTKIN ini bukan saja milik anak-anak yang berprestasi secara akademik, melainkan milik seluruh anak bangsa tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kementerian Agama secara resmi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PMBPTKIN di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta pada Senin pagi. Agenda kali ini mengusung tema pendidikan Islam ramah difabel sebagai komitmen nyata menghadirkan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadirkan akses pendidikan tinggi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PMBPTKIN di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta. Acara tersebut mengusung tema besar yakni pendidikan Islam ramah difabel. Nasaruddin Umar mengatakan PTKIN ini bukan saja milik anak-anak yang berprestasi secara akademik, melainkan milik seluruh anak bangsa tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu diharapkan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama dapat mencetak mahasiswa maupun mahasiswi yang cerdas. Setiap tahun kita lakukan ini, tapi nanti ada plusnya ya. Kita juga melakukan evaluasi apa-apa yang menjadi kelemahan kami, kita semua di sini, tapi juga apa-apa yang mengoptimiskan kita bisa bekerja lebih produktif di masa depan. Jadi ini adalah sarana atau arena untuk mengukur kelebihan kelemahan kita agar nanti kita bisa mencetak lulusan-lulusan yang the best untuk akan datang. Dan alhamdulillah banyak hasilnya yang kita peroleh. Ya. Dan yang paling penting juga bahwa sekolah-sekolah yang ada di bawah perguruan tinggi Kementerian Agama seperti MAN dan sekolah-sekolah kejuruan juga itu bisa menjadi jenjang untuk masuk di perguruan tinggi di UIN itu sendiri, walaupun juga tidak tertutup kemungkinan untuk juga masuk di perguruan tinggi umum bahkan di luar negeri. Ya, pangkalan pendatanya kita sudah siapin ya. Di setiap sekolah di tempat
di Kementerian Agama itu ada tempat khusus untuk kaum difabel. Iya kan Pak Dirjen ya. Jadi ada program khusus untuk mereka. Dan bukan hanya itu, sarananya pun kita ciptakan. Kita ada Quran Braille, kita ada Quran Isyarat itu ya. Yang pertama di dunia ini kita menciptakan Quran Isyarat yang orang-orang yang tunarungu pun juga bisa membaca Quran dengan baik. Dan di tempat lain nggak ada itu. Kita yang pertama di dunia ini. Jadi ini salah satu upaya Kementerian Agama untuk mewadahi mereka-mereka yang masuk kategori difabel. Adapun penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi keagamaan Islam bisa dilakukan melalui 2 jalur utama, yakni jalur tanpa ujian tulis yang berbasis prestasi akademik dan non-akademik, serta jalur seleksi melalui ujian berbasis teknologi sistem elektronik. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 42 jurnalis telah selesai menjalani rangkaian kegiatan pembekalan dan pelatihan prosedur kedaruratan di daerah rawan setelah diberikan materi dan latihan lapangan oleh 26 pelatih di Menlatpur, Kostrat, Gunung Sanggabuana, Karawang. Pembekalan ini pun secara resmi ditutup oleh staf ahli Menteri Pertahanan Republik Indonesia bidang ekonomi, Marsda TNI Yusran Lubis. Kementerian Pertahanan bersama Pusat Penerangan TNI menutup rangkaian kegiatan pembekalan dan pelatihan terhadap 42 jurnalis tentang prosedur kedaruratan di daerah rawan pada Sabtu pagi di Menlatpur Kostrat, Gunung Sanggabuana, Karawang yang telah berlangsung sejak 14 hingga 20 Desember 2025. Selama 7 hari lamanya, seluruh peserta dibekali beragam materi oleh para narasumber, diantaranya yakni perlindungan saat peliputan konflik, tactical combat casualty care, prosedur kedaruratan, hingga pengetahuan cara bertahan hidup di tengah hutan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa pembekalan ini dirancang untuk memperkuat kesiapan para jurnalis dalam menghadapi beragam resiko saat bertugas pada daerah rawan seperti bencana alam maupun wilayah konflik. Riko menyebut meskipun pelatihan dalam ruang lingkup TNI, pembekalan ini tidak turut menjadikan jurnalis ke dalam komponen militerisasi. Kemhan dan Puspen TNI memang bertujuan untuk memberikan pembekalan ini sebagai bagian daripada perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dengan TNI, supaya para awak media ini kan bagian daripada aset negara. Informasi yang disampaikan oleh para awak media ini adalah bagian yang sangat penting untuk menjadikan publikasi tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga harapannya melalui pelatihan dan pembekalan yang kita berikan ini bisa membekali mereka tentang bagaimana prosedur kedaruratan, tentang bagaimana kegiatan-kegiatan untuk menyelamatkan dan mengantisipasi resiko yang ada di daerah-daerah rawan. Itu, jadi tidak ada upaya-upaya lain daripada tujuan-tujuan tersebut. Acara penutupan tersebut juga menampilkan demonstrasi hasil pembekalan dan pelatihan, yakni baris berbaris, simulasi pertolongan pertama di tengah kontak senjata di daerah konflik, simulasi penggunaan navigasi GPS maupun peta, dan simulasi bertahan hidup dengan metode tiup sumpit di depan para tamu undangan yang hadir. Dengan berakhirnya kegiatan ini, Kementerian Pertahanan RI pun berharap jurnalis memiliki bekal yang cukup tangguh untuk menjaga keselamatan diri tanpa mengurangi independensi dan tanggung jawab jurnalistik kepada publik. Dari Karawang, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan posko bagi para pemudik yang bepergian melalui Provinsi Jawa Tengah. Selain pemantapan fasilitas di posko, penanganan serta mitigasi potensi bencana alam juga turut disiagakan di beberapa titik. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan kehadiran dari posko-posko di jalur Nataru ini ditujukan bagi para pemudik yang dapat beristirahat di tengah perjalanannya menuju tujuan, guna meminimalisir tingkat angka kecelakaan baik di jalur arteri maupun jalan tol. Hal ini ditegaskan Dodi saat meninjau kesiapan jalur Nataru di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dirinya menerangkan setiap posko telah menyiapkan antisipasi dan penanganan di 24 titik rawan Provinsi Jawa Tengah, seperti penyediaan rangka jembatan darurat, kantung pasir, sheet pipe, kawat bronjong, hingga cold mix. Sementara mengenai potensi daerah rawan bencana, setiap posko juga turut menyiapkan penanganan tanggap.
Posko-posko begini kan yang lebih utama itu kan bagaimana para pengguna jalan ini manakala sudah capek segera berhenti dan istirahat, jangan diteruskan. Kira-kira gitu aja sih sebetulnya. Kalau diteruskan kan bahaya bagi pengguna jalan yang lainnya, juga bahaya bagi diri sendiri dan keluarganya yang bisa kan mereka boncengan segala macam. Itu lebih ke arah situ sih. Tadi itu paling yang utama kita siapkan peralatan-peralatan yang diperlukan. Sehingga nanti kalau misalnya, tapi ya kita tidak berharap, saya sangat-sangat tidak berharap terjadi longsor, bencana dan seterusnya, kita bisa dalam waktu kurang dari 5 jam kita bisa langsung exit. Itu sih targetnya itu bisa langsung ditangani sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang menggunakan jalan yang di daerah bencana itu kira-kira. Lebih lanjut, Dodi meminta Badan Pengatur Jalan Tol untuk menegur pihak Badan Usaha Jalan Tol atas kondisi jalan bergelombang yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pemudik dari jalur Jawa Tengah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Max Monte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama masa libur akhir tahun. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pelayanan dan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Semarang Tawang pada Minggu siang. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri mengecek posko kesehatan Polri serta berbagai fasilitas pelayanan publik seperti area bermain anak, kursi pijat, dan fasilitas ramah difabel. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan pelayanan dan pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara optimal agar masyarakat dapat terlayani dengan baik selama periode libur akhir tahun. Kapolri juga menyebut pemerintah turut memberikan berbagai insentif untuk mendukung kelancaran Nataru dan diantaranya diskon tarif tol, insentif penyeberangan, layanan kereta api, serta fasilitas pengangkutan motor secara gratis. Kapolri menambahkan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat sekaligus memudahkan aktivitas mudik dan balik. Pelayanan terkait dengan Nataru ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, masyarakat betul-betul bisa terlayani, dan tentunya pemerintah juga memberikan insentif-insentif terkait dengan kegiatan Nataru seperti diskon terkait dengan jalur tol, kemudian diskon terkait dengan penyeberangan kereta, dan tadi saya mendapatkan laporan ada gratis untuk pengangkutan motor. Jadi tentunya ini kita harapkan menjadi hal-hal yang juga memudahkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk juga mendapatkan alternatif karena ada insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau langsung kesiapan Pelabuhan Pelindo dan Pelni. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan transportasi laut siap melayani lonjakan penumpang selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menjelang masa Nataru, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Pelindo dan Pelni. Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran direksi dan otoritas pelabuhan untuk memastikan seluruh aspek transportasi laut siap beroperasi. Di Pelindo, Menko meninjau penerapan sistem perencanaan dan pengendalian terintegrasi. Sistem ini digunakan untuk mengatur lalu lintas pelabuhan, mengurai kemacetan logistik, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Menko menegaskan penataan arus barang dan peti kemas menjadi kunci kelancaran pelabuhan. Semakin baik manajemen dan teknologi yang digunakan, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu di Pelni, pemerintah memastikan kesiapan armada kapal penumpang. Pemerintah juga memberlakukan diskon tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20%. Diskon ini berlaku mulai 17 Desember hingga 10 Januari. Hingga saat ini penjualan tiket kapal tercatat meningkat menjadi 325.000 tiket. Jumlah itu naik sekitar 0,81% dibandingkan periode Nataru tahun lalu.
Untuk melayani masyarakat, sebanyak 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis disiagakan. Kapal-kapal ini akan melayani perjalanan ke berbagai wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa transportasi manusia, barang, dan jasa melalui laut ini juga semakin efektif dan produktif. Yang kedua, tadi kami juga mendengarkan penjelasan dari Pelni tentang kesiapan armada kapal kita. Saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa pemerintah telah menghadirkan kebijakan pemberian diskon tarif atau diskon tiket kapal kelas ekonomi mulai tanggal 17 Desember hingga 10 Januari 2025 sebesar kurang lebih 20%. Dan ini juga telah meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang menggunakan kapal-kapal tersebut dari tahun lalu sekitar 0,81%. Dan ini sesuatu yang baik karena perjalanan selalu akan menggerakkan ekonomi, akan menggerakkan sektor UMKM, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Baik ke sektor barat Indonesia yang kurang lebih dicatat kurang lebih 22,5%, sedangkan sektor tengah, wilayah tengah Indonesia itu di angka 38,5%, dan paling tinggi ke wilayah timur yaitu 38,9%. Ini kurang lebih komposisi dari para penumpang yang melakukan perjalanan Nataru dengan kapal. Pemerintah juga mengantisipasi potensi cuaca buruk dengan memastikan kesiapan alat keselamatan dan sistem pemantauan kapal. Seluruh operasi akan diawasi melalui pusat kendali yang beroperasi selama 24 jam. Menko menyimpulkan baik Pelindo maupun Pelni siap mendukung transportasi laut yang aman, nyaman, dan lancar selama masa Nataru. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri musnahkan narkoba senilai ratusan miliar rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. setiap hari hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus. Barang bukti yang dimusnahkan adalah ganja, sabu, dan ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika di fasilitas PT Wastek Internasional Cilegon, Banten. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari 4 tersangka, diantaranya Andriansyah dan juga Suryansyah, sahabat Lase dan juga rekan M. Raffi dan rekan, serta Andri Firmansyah dan rekan. Total barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4,5 kg lebih, ganja puluhan kilogram, serta lebih dari 200.000 butir ekstasi. Sebelum dimusnahkan, petugas Puslapor Bareskrim Polri terlebih dahulu melakukan pengecekan keseluruhan barang bukti. Hasil uji kimia menunjukkan perubahan warna ungu dan juga orange yang menandakan barang bukti positif mengandung narkotika. Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam mesin insinerator untuk dimusnahkan dengan cara dibakar di ruang pembakaran. Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti sabu, ganja, ekstasi
di PT Wastek Internasional Cilegon dengan jumlah barang bukti, konversi harga, dan jiwa yang terselamatkan sebagai berikut. Jumlah barang bukti yang disita dalam LP yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu sebanyak 4.584,46 gram seharga 8.252.028.000 dan jiwa yang terselamatkan 22.922 jiwa. 2. Ganja sebanyak 98.000 gram seharga 378.960.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 284.220 jiwa. 3. Ekstasi sebanyak 200.568 butir seharga 200.568 juta dan jiwa yang terselamatkan 200.568 jiwa. Konversi harga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini 209.198.988.000 rupiah dan jiwa yang terselamatkan 507.710 jiwa. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan hari ini: 1. Sabu 4.574,46 gram. 2. Ganja 94.435,10 gram. Ekstasi 200.228 butir. Jumlah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan: 1. Sabu 10 gram. 2. Ganja 304,89 gram. Ekstasi 340 butir. Berdasarkan perhitungan, total ekonomi narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Pengungkapan dan pemusnahan ini diklaim mampu menekan potensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Provos, serta Puslapor Baris Krim Polri. Sebagian jaksa penuntut umum mengikuti kegiatan secara daring. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 32 tersangka anggota sindikat peredaran narkoba selama kurun waktu 72 hari. Puluhan tersangka ini ditangkap petugas dari lokasi hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Puluhan tersangka ini digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di kantor polisi. Mereka adalah para tersangka yang diduga memakai dan juga mengedarkan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam, barak narkoba dan loket penjualan narkoba yang berada di area kosong hingga bantaran rel kereta api. Kapolrestabes Medan Kombes Jan Calvin Simanjuntak pada Sabtu 20 Desember 2025 sore mengatakan sindikat pengedar narkoba ini ditangkap dalam penggerebekan yang digelar mulai 9 Oktober hingga Desember 2025. Dan puluhan tersangka ini tergolong sadis dan nekat melukai petugas dengan senjata tajam hingga membakar kendaraannya. Dalam menjalankan aksinya, sindikat narkoba ini memanfaatkan anak-anak di bawah umur yang bertugas memantau kedatangan petugas dengan menyediakan alat komunikasi HT dan drone. Para sindikat ini juga mendirikan pagar kawat listrik tegangan tinggi untuk mempersulit masuknya petugas ke sarang mereka. Mereka pun memanfaatkan warga setempat untuk menyerang dan juga membebaskan anggota sindikat narkoba yang ditangkap dengan melempari petugas dengan batu. Barang bukti yang berhasil disita antara lain alat hisap, timbangan elektrik, dan juga lainnya. Dan satu yang menarik lagi, ada jaringan sarang narkoba yang sudah menggunakan alat drone. Alat drone yang digunakan ini sudah kita tangkap dan ini untuk memantau
apabila ada petugas-petugas yang ada. Dan saya akan jelaskan satu lagi yang menarik. Ada lokasi yang sengaja untuk mengancam jiwa petugas kepolisian yang menangkap di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan listrik. Saya ulangi, mengalirkan listrik yang ada di pagar-pagar kawat yang mengelilingi barak-barak narkoba tersebut. Sebanyak 15 titik yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan telah digerebek oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Provinsi Lampung, pemirsa, terpergok mencuri sepeda motor. Seorang anggota komplotan curanmor bersenjata api nyaris dihakimi warga di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tersangka selamat dari amukan massa saat polisi tiba dan membawanya ke kantor polisi. Satu dari dua orang komplotan curanmor bersenjata api ini berhasil ditangkap warga setelah terpergok mencuri sepeda motor di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Warga yang kesal dengan pelaku sempat memukulnya untuk memberikan efek jera. Namun aksi warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi dan membawanya ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka adalah Naca Apriansyah, 30 tahun, warga Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tersangka ditangkap warga setelah mencuri sepeda motor warga bersama seorang rekannya berinisial HR yang berhasil melarikan diri dan membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, seperangkat kunci letter T, serta sepeda motor milik tersangka yang diduga dari hasil kejahatan. Menurut polisi, tersangka bersama rekannya sudah terlibat 2 kali pencurian di wilayah hukum Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Dengan berbekal senjata api rakitan, tersangka berperan mengawasi situasi di lokasi kejadian, sementara rekannya bertugas mencuri sepeda motor milik korban. Kalau dari pemeriksaan sudah berapa kali melakukan aksi pencurian di Pekan itu? Kalau untuk pengakuannya sementara dia mengakui 2 TKP di Kemiling. Yaitu yang saat ini dia mencuri sepeda motor dengan kawannya dan satu lagi di TKP tidak jauh dari TKP awal. Modusnya gimana sih Pak? Modusnya dia sengaja hunting, kemudian melihat sepeda motor yang kira-kira bisa diambil, kemudian dia berdua, satu mengambil sepeda motor tersebut, satunya nunggu di motor. Dia yang siaga gitu, menggunakan senpi. Senpi ini pernah ditembakkan nggak Pak? Kalau untuk pengakuan dia saat ini, senpinya belum pernah ditembakkan. Saat ini polisi masih memburu rekan tersangka berinisial HR yang berhasil melarikan diri. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pencurian dan pasal kepemilikan senjata api ilegal, serta terancam hukuman pidana 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Cekcok antar pengguna jalan raya terjadi di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Insiden ini menyebabkan 1 orang pengendara motor meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa cekcok terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di jalur Kebayoran Lama arah Ciledug, tepatnya di sekitar jembatan penyeberangan orang atau JPO, Sekolah Al-Hikmah, Petukangan, Jakarta Selatan. Keributan bermula saat sekelompok pengendara motor yang diduga datang dari arah Senayan terlibat adu mulut dengan seorang pengemudi mobil pickup jenis Carry. Cekcok ini terus berlanjut hingga kedua belah pihak kembali bertemu di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan warganet, dalam insiden ini pengemudi mobil pickup diduga sengaja menabrakkan kendaraannya ke salah satu pengendara motor, hingga membuat 2 pengendara motor menjadi korban. Setelah kejadian, pengemudi mobil sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh rekan korban dan dihadang di depan halte Budi Luhur. 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Monitegu Bintaro, Tangerang. Namun 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan masih dalam penanganan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan telah mengamankan pengemudi mobil pickup beserta kendaraannya. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti dan unsur pidana yang terjadi. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap menahan emosi saat berkendara, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Fairen Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pria yang diduga menjadi pelaku penembakan massal di Universitas Brown yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 lainnya ditemukan tewas di negara bagian New Hampshire. Otoritas menyebut korban meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri. Kepolisian Providence mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Claudio Naves Valente, 48 tahun, warga negara Portugal dan mantan mahasiswa Universitas Brown. Jenazahnya ditemukan Kamis malam di sebuah fasilitas penyimpanan di New Hampshire, tempat ia menyewa unit.
Kepala Kepolisian Providence Oscar Perez menyatakan Valente meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Sejauh penyelidikan saat ini, pihak berwenang meyakini pelaku bertindak seorang diri. Penyidik juga menduga Valente terkait dengan penembakan terpisah di Brooklyn, Massachusetts, yang menewaskan seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Meski demikian, otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi keterkaitan kedua kasus tersebut. Presiden Universitas Brown, Christina Paxson, menyebut Valente pernah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika pada tahun 2000. Namun hanya selama 1 semester. Ia menegaskan Valente tidak memiliki afiliasi apapun dengan universitas saat ini. Penembakan di Universitas Brown menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Penyelidikan semakin mengerucut ketika otoritas menelusuri kemungkinan kaitan dengan penembakan di dekat Boston 2 hari kemudian. Jaksa Agung Rhode Island, Peter Noronha, mengatakan terobosan kasus terjadi setelah seorang individu lain melaporkan dan memberikan informasi penting kepada penyidik. Informasi tersebut mengarahkan polisi pada identitas dan kendaraan pelaku. Noronha menyebut pelaku sempat menutupi identitas kendaraannya dengan menempel plat nomor main di atas plat Florida. Alamat terakhir Valente diketahui berada di Miami. Hingga kini, motif penembakan masih menjadi teka-teki. Pihak berwenang menyatakan belum mengetahui alasan pemilihan lokasi, waktu, dan target serangan. Penyidik juga mengakui keterbatasan rekaman CCTV. Meski kampus Brown memiliki lebih dari 1.000 kamera, insiden terjadi di bagian gedung teknik yang lebih lama dan minim pengawasan visual. Pakar keamanan dan mantan agen FBI menyatakan, dalam kasus penembakan massal, pelaku seringkali meninggal dunia akibat bunuh diri atau ditembak petugas. Jika pelaku melarikan diri, proses pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kendaraan dalam skala besar terjadi di Kota Tangerang Selatan. 3 unit truk box dilaporkan raib digasak kawanan maling saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Kamis dini hari 18 Desember 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawabuntu, Ciater Barat, RT 01 RW 01, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam kejadian tersebut, kawanan maling berhasil menggasak 3 unit truk box yang terparkir di area perusahaan. Para pelaku diduga memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta waktu dini hari untuk melancarkan aksinya. Minimnya sistem pengamanan di lokasi diduga menjadi celah utama bagi para pelaku. Diketahui perusahaan yang menjadi target pencurian baru beroperasi selama beberapa bulan dan belum memiliki petugas keamanan atau satpam yang berjaga secara tetap. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Peristiwa ini baru diketahui saat karyawan datang dan mendapati ketiga truk box sudah tidak berada di tempat. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Insiden percobaan pembegalan yang menargetkan seorang pengemudi ojek online terjadi di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi pada Minggu dini hari 21 Desember 2025. Aksi percobaan pembegalan ini gagal dan terekam jelas kamera CCTV. Peristiwa percobaan pembegalan terjadi sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan Desa Waringin Jaya, dekat Kampung Kosambi, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV yang berasal dari sebuah bengkel di pinggir jalan, terlihat korban yang sedang melaju seorang diri tiba-tiba dipepet oleh 2 sepeda motor. Kedua motor tersebut ditumpangi oleh 4 orang pelaku yang diduga kuat merupakan kawanan begal. Para pelaku terlihat agresif dan berupaya menghentikan laju sepeda motor korban. Mereka beberapa kali memepet dan mengancam korban di tengah jalan yang sepi. Meski demikian, korban berhasil mempertahankan kendaraannya dan melarikan diri dari kejaran para pelaku. Aksi pembegalan pun gagal dan para pelaku akhirnya memilih melarikan diri dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalan sepi, terutama pada jam-jam rawan di malam hari. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku penusukan terhadap sopir truk asal Lampung yang tewas di Simpang Lampu Merah, Macan Lindungan, Palembang, akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Keduanya ditangkap tim gabungan Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Unit 4 Subdit 3 Jatanras dan Ditreskrimum Polda Sumsel setelah buron sejak peristiwa penusukan terjadi pada 24 November 2025.
Kedua tersangka pelaku penusukan sopir truk di simpang lampu merah Macan Lindungan Palembang ini diamankan di lokasi berbeda. Pelaku Dede Irawan ditangkap di Kabupaten Musirawas, sementara pelaku Yogi yang mengambil kartu tol milik korban diamankan di Kota Palembang. Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Palembang. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan penangkapan kedua pelaku di dua lokasi berbeda. Baik, dapat kami jelaskan ya, update terakhir informasi penangkapan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di Macan Lindungan itu telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Itu 2 orang pelaku berinisial D dan berinisial Y, yang mana peran dari inisial D yaitu pada saat kejadian itu melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian inisial Y itu ada perannya yaitu pada saat kejadian ketika korban hendak memberi uang 2.000 tidak terima, kemudian si Y ini mengambil kartu e-tol daripada korban. Demikian. Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang 4 Lampu Merah, Macan Lindungan. Saat kejadian, korban tengah mengemudikan truk bersama dengan kernetnya dari arah Jembatan Musi 2 menuju pusat kota Palembang. Saat berhenti di lampu merah, datang orang tak dikenal mendekati mobil truk untuk meminta uang. Korban sempat memberikan uang pecahan kecil, namun ditolak oleh para pelaku. Saat korban hendak melanjutkan perjalanan, para pelaku memaksa dan terjadi cekcok hingga salah satu pelaku menusuk korban. Akibat luka tusuk tersebut, korban tewas di lokasi kejadian, sementara para pelaku langsung melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Mobil minibus terjun bebas ke dalam jurang 10 meter di Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Peristiwa ini terjadi akibat mobil hilang kendali saat tikungan menurun tajam usai menyalip kendaraan lain di depannya. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di tikungan Jalan Gunung Parang, Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Seram, bagian barat Maluku. Sebuah mobil minibus Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DE1383G terjun bebas di jurang sedalam 10 meter pada Sabtu 20 Desember 2025 siang. Diduga mobil dikemudikan oleh Martin Mailawuru, 20 tahun warga desa Hatusua, Kecamatan Kairatu hilang kendali saat mengemudi di jalan lintas Seram ini. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Kota Piru menuju desa Hatusua. Sekitar 50 meter sebelum lokasi kejadian, pengemudi mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Saat memasuki tikungan menurun, pengemudi sempat berupaya memperlambat laju kendaraan, namun karena kondisi hujan dan permukaan jalan licin, kendaraan tidak dapat dikendalikan hingga terperosok. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan. Akibat kecelakaan ini, kerugian diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Badan mobil kemudian evakuasi menggunakan eskavator. Dari Seram, bagian barat Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Sebagai negara besar dengan penduduk yang majemuk dan beragam, tantangan bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dirinya menegaskan pemerintah selalu siap bersama seluruh elemen bangsa untuk bekerja tanpa henti dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana alam. Dalam acara akad massa 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci di Serang, Banten,
pada Sabtu 20 Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia yang terdiri atas ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah membutuhkan persatuan agar mampu terus menghadapi tantangan apapun. Saat ini Indonesia tengah diuji oleh tantangan besar pasca bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun berkat kerja keras seluruh pihak, proses pemulihan untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat terus menunjukkan hasil yang signifikan. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat bergerak bersama menangani dampak bencana. Saking giatnya para petugas bekerja siang dan malam, termasuk dalam pembangunan infrastruktur darurat, sejumlah jembatan yang secara normal membutuhkan waktu hingga 1 bulan dapat diselesaikan hanya dalam 7 hari. Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Semua kita hadapi dengan baik. Bencana kita hadapi dengan kompak bersatu semua. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Pemda, semua bekerja, relawan, rakyat. Mereka kerja siang malam. Kerja siang malam. PLN, Pertamina, desa-desa terpencil kita antar pakai helikopter. Penerbang helikopter mempertaruhkan nyawa. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan hingga ke daerah-daerah terpencil. Layanan kelistrikan dan distribusi logistik dijalankan dengan segala keterbatasan medan, termasuk menggunakan helikopter di wilayah dengan kondisi geografis ekstrim dan cuaca yang cepat berubah. Prabowo pun optimistis bahwa ke depan Indonesia akan terus berhasil menghadapi berbagai tantangan. Ia menyinggung perjalanan sejarah Indonesia yang sejak awal kemerdekaan telah dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari perang kemerdekaan hingga intervensi dan konflik ideologi. Menurut Prabowo, pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki daya tahan dan kemampuan untuk bangkit menghadapi kesulitan. Dari Serang, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 22 Desember 2025. Bantuan dikirim melalui KRI Semarang 594 sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut dikirim menggunakan KRI Semarang 594 dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju wilayah terdampak bencana pada Senin 22 Desember 2025. Pengiriman bantuan ini menjadi wujud kolaborasi dan kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak bencana alam. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan meliputi bahan makanan, pakaian, perlengkapan perorangan, peralatan life support, jembatan perintis, rumah modular, serta kebutuhan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Menko AHY menyampaikan pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan sanitasi diarahkan agar sumber air yang tercemar akibat banjir tetap dapat dimanfaatkan secara aman, sehingga kebutuhan hidup dasar masyarakat dapat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Hari ini menggunakan KRI Semarang 594 berangkat dari Kolin Lamil, kita akan kirim bantuan atau dukungan kemanusiaan baik berupa bahan makanan, kemudian juga pakaian, alat perlengkapan perorangan, life support, termasuk untuk jembatan perintis, rumah modular, dan kebutuhan untuk sanitasi. Tadi kita lihat dari Kementerian Kesehatan misalnya, untuk air bersih yang sangat dibutuhkan, bagaimana dari sumber yang kotor, sungai maupun yang lain-lain, itu bisa kemudian dijernihkan, kotorannya diendapkan, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman. Selain penanganan tanggap darurat,
Menko AHY menjelaskan pemerintah mulai memasuki tahap pemulihan dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat respons, rehabilitasi, dan rekonstruksi di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APPSI menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 800 juta bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lewat Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, bantuan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak khususnya para peternak. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina APPSI, Ahmad Buzani, menyerahkan langsung dana bantuan kemanusiaan yang digalang oleh Asosiasi Peternak dan juga Penggemuk Sapi Indonesia untuk membantu para korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera. Bantuan ini merupakan hasil solidaritas para peternak sapi dari seluruh Indonesia yang tergerak melihat hewan ternak milik warga terdampak bencana turut menjadi korban banjir dan lumpur. Buzani menyampaikan bagi para peternak hewan ternak bukan sekedar aset ekonomi namun sebagai sumber harapan dan penopang kehidupan keluarga. Oleh karena itu, para peternak mulai dari skala kecil hingga besar secara sukarela mengumpulkan dana yang kemudian terkumpul sebesar 800 juta rupiah. Dana tersebut diserahkan kepada Basnas karena dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan serta penyaluran dana kemanusiaan secara tepat sasaran. Hari ini kami bersama-sama dengan para pengurus Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi seluruh Indonesia pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 menyelenggarakan rapat kerja nasional di Bogor, Jawa Barat. Di antara keputusannya adalah para peternak sapi dari seluruh Indonesia merasa iba, merasa tersentuh hatinya ketika hewan ternak yang ada di daerah bencana itu menjadi korban, baik itu sapi atau lembu, kemudian kerbau atau kambing. Rata-rata hewan ternak itu bagi para peternak adalah harapan hidup, sambung hidup, dan semangat hidup. Tapi ketika itu mereka terdampak akibat banjir dan lumpur, maka mereka tersentuh hatinya. Karena itu mereka mengumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang ada di daerah terdampak di Sumatera itu. Dan dana itu betul-betul dikumpulkan dari para peternak, kemudian dikumpulkan dari peternak kecil sampai peternak besar, semua mengumpulkan berpartisipasi untuk itu. Kemudian terkumpul dari angka yang kecil sampai sekarang yang kami serahkan ada 800 juta rupiah untuk yang terkumpul. Dana itu kami serahkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat dan Infak Sedekah Sodakoh Nasional yang punya cukup jam terbang, pengalaman dalam pengumpulan dana, termasuk yang paling penting adalah penyaluran dana. Di Jakarta, Jihan Nabilah, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivitas pasar di Aceh Tamiang mulai kembali berjalan setelah terdampak bencana. Pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kini semakin terasa. Pasca banjir bandang yang juga melanda Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, denyut aktivitas masyarakat mulai kembali terasa. Terlihat aktivitas jual beli tampak di sejumlah pasar sepanjang Jalan Aceh Medan pada Minggu 21 Desember 2025. Salah satunya di Pasar Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, tempat pedagang kembali dan menjajakan dagangan dan transaksi antara penjual serta pembeli mulai berlangsung. Seiring kembalinya kegiatan ekonomi, arus lalu lintas di jalan provinsi tersebut turut meningkat. Kepadatan kendaraan sempat terjadi hingga menyebabkan kemacetan cukup panjang. Meski begitu, kondisi di sejumlah SPBU yang sebelumnya dipadati antrian kini berangsur dengan kondusif dengan antrian kendaraan yang masih dalam batas wajar. Sementara itu, penyaluran bantuan bagi korban banjir masih terus berjalan. Sepanjang jalur dari Deli Serdang menuju Aceh Tamiang, kendaraan pengangkut logistik bantuan terlihat melintas, termasuk mobil operasional SPG dan truk BPBD. Binjai juga membawa relawan serta obat-obatan. Di tengah proses pemulihan, sekolah-sekolah terdampak banjir juga mulai dibersihkan dengan bantuan personil Brimob. Ini ada bantuan dari Brimob Kelapa II, ada sekitar 15 apa 25 orang kemari bantu. Makanya saya juga turun kemari melihat. Itu yang dibersihkan itu ruang kepala sekolah sama ruang tata usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
TNI Angkatan Udara terus mendukung percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana di Aceh. Melalui dukungan mobilitas udara, pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI AU mengangkut logistik kelistrikan milik PT PLN ke Kabupaten Bener Meriah. Pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dengan nomor beregistrasi A1315 melaksanakan misi pengangkutan logistik kelistrikan untuk mendukung pemulihan jaringan listrik di dataran tinggi Aceh. Pesawat Hercules tersebut melepas landas dari Bandara Balikussalelek Semawe menuju Bandara Rembele pada Sabtu pagi. Dalam misi tersebut, TNI Angkatan Udara mengangkut material kelistrikan milik PT PLN dengan total beban seberat 11.562 kg. Adapun logistik yang diangkut meliputi 7 batang tiang besi 5 unit trafo, 2 haspel SKTR, 2 gaspel NYY, serta 45 kotak pin isolator. Dukungan transportasi udara oleh TNI Angkatan Udara ini diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik sehingga proses perbaikan jaringan listrik di Medan Meriah dapat segera tuntas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satgas Konstruksi Kodam Iskandar Muda terus mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan pada ruas Aceh Utara menuju Bener Meriah pasca bencana banjir dan longsor. Perbaikan dilakukan untuk memulihkan konektivitas antar wilayah serta menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Satgas Konstruksi Kodam Iskandar Muda mengerahkan personil ZENI TNI Angkatan Darat beserta alat berat untuk mempercepat pembukaan dan perbaikan akses jalan dari Aceh Utara menuju Bener Meriah. Perbaikan difokuskan pada sejumlah titik rawan dengan melakukan pemadatan jalan, pelebaran badan jalan, serta penguatan struktur jembatan agar kembali aman dilalui. Di jembatan Wehpase dan wilayah Burni Pase, prajurit ZENI melakukan penguatan pondasi serta pemasangan jembatan Aramco sebagai akses sementara bagi masyarakat. Sejumlah ruas jalan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, meski masih diberlakukan sistem buka tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dengan percepatan perbaikan ini diharapkan konektivitas antar wilayah Aceh Utara dan Bener Meriah segera pulih, sehingga aktivitas masyarakat, distribusi logistik, dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan normal dan juga aman. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. TNI bersama instansi terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembangunan huntara ini dilakukan sebagai upaya pemulihan awal agar warga dapat segera menempati hunian yang aman dan layak. Prajurit TNI bersama instansi terkait terus mengebut pembangunan hunian sementara atau huntara di Nagari Salareh Aya, Jorongkayu, Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Pembangunan huntara melibatkan personil gabungan dari Kodim 0304 Agam, Densipur 2 PS Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Yonif Teritorial Pembangunan SGL, serta dukungan BNPB dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam. Huntara dibangun di atas lahan seluas 85 x 64 meter dengan kapasitas 117 kepala keluarga. Sinergi TNI dan instansi terkait ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga huntara segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan huntara menjadi langkah penting dalam memastikan warga terdampak bencana memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan nyaman selama menunggu pembangunan hunian permanen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalur utama Tarutung Sibolga yang sempat terputus akibat longsor kini kembali dapat dilalui. TNI bersama pemerintah dan relawan membuka jalur darurat untuk memastikan akses transportasi warga aman. Jalur utama Tarutung Sibolga yang sempat terputus akibat longsor kini kembali dapat dilalui secara darurat. Satgas Gabungan TNI bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait telah membuka jalur darurat, memungkinkan kendaraan roda 2 dan roda 4 melewati ruas jalan yang sebelumnya tertimbun material longsor. Beberapa titik longsor menutup total badan jalan, termasuk satu area sepanjang sekitar 50 meter dengan lebar 20 meter. Petugas menggunakan alat berat untuk membersihkan material, memperbaiki badan jalan, dan membuat jalur darurat di titik terdampak, sehingga arus lalu lintas bisa kembali berjalan secara terbatas. Pusat Penerangan TNI menyatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan medan dan cuaca.
Sinergi TNI, pemerintah daerah dan relawan terus dilakukan untuk memastikan akses transportasi tetap aman. Upaya ini menjadi bukti nyata kerja keras petugas dalam menangani dampak bencana dan hadirnya negara di tengah masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah mahasiswa Unhan diterjunkan untuk membantu pemulihan instalasi air bersih pasca bencana di Sumatera. Mereka ikut misi kemanusiaan bersama TNI untuk memastikan bantuan dapat segera dimanfaatkan warga terdampak. Sejumlah mahasiswa Universitas Pertahanan diterjunkan dalam misi bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Terlihat mereka menumpang pesawat Hercules A1331 milik TNI Angkatan Udara untuk mendukung pemulihan infrastruktur dasar, khususnya instalasi air bersih di lokasi bencana. Para mahasiswa membawa ransel besar dan harus duduk di lantai pesawat karena ruang kabin sebagian besar diprioritaskan untuk logistik bantuan. Beberapa bahkan saling memangku demi bisa ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Keberangkatan pesawat yang semula dijadwalkan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat baru dilaksanakan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat setelah penataan ulang logistik agar muatan dapat dibawa secara optimal dan juga aman. Setibanya di Lanut Sowondo, Medan, mahasiswa akan melanjutkan perjalanan bersama logistik ke lokasi bencana. Tugas mereka mencakup pemeriksaan dan pendampingan teknis instalasi air bersih, memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi warga terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas TNI dan relawan menyalurkan bantuan ke desa Sekumur, Aceh Tamiang melewati sungai yang terisolasi pasca banjir. Perjuangan panjang itu memastikan kebutuhan warga terdampak sampai dengan aman. Perjuangan menyalurkan bantuan ke desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang tidaklah mudah. Petugas TNI dan relawan harus menempuh sungai yang meluap, membawa karung dan kardus bantuan di atas perahu motor, melewati arus deras dan habitat buaya yang mengintai di tepian. Jalur sungai menjadi satu-satunya akses efektif karena jalan darat terputus akibat banjir bandang. Setibanya di tepi sungai, petugas menghadapi tantangan baru, yakni menyingkirkan kayu-kayu besar yang terseret banjir untuk bisa mencapai tenda pengungsian. Semua bantuan diangkut dengan hati-hati agar tetap kering, sementara warga menunggu dengan sabar. Suasana haru dan senyum terlihat saat sembako dan kebutuhan harian dibagikan kepada anak-anak, lansia, dan warga yang terdampak. Warga desa Sekumur menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan, terutama terkait tempat tinggal yang aman di dataran lebih tinggi dan bantuan perumahan. Meski lelah, TNI dan relawan terus bergerak mendistribusikan bantuan dan memulihkan akses. Pemerintah bersama TNI berkomitmen memastikan setiap keluarga terdampak merasakan kehadiran negara, sekaligus memulihkan infrastruktur agar desa bisa bangkit kembali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teguh Rifki Harsha, menegaskan komitmen pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang terdampak bencana di Sumatera. Ia menyebut pemerintah siap untuk mengembalikan mimpi dan ruang ekspresi bagi para pegiat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana banjir dan tanah longsor. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teguh Rifki Harsha, menjelaskan dampak bencana alam bagi sektor ekonomi kreatif terasa begitu dalam. Ia menyebut banyak pegiat kreatif yang selama ini menghidupi keluarga lewat karya, kini kehilangan peralatan, ruang kerja, dan mata pencaharian. Bencana ini bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga merenggut mimpi, ruang ekspresi, dan masa depan yang telah mereka perjuangkan. Yang pertama tentu Kementerian Ekraf juga merasa empati atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya Aceh, Sumut, dan Sumber. Dan kami sendiri juga sudah ada gerakan Ekraf Peduli untuk membantu langsung. Saya sendiri langsung dan Mbak Wamen juga dalam waktu yang terpisah, kami juga turun ke lapangan untuk menyapa langsung dan melihat langsung serta memberikan sebagian bantuan juga di daerah-daerah yang terkena bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Ekraf juga mendukung konser charity yang diselenggarakan oleh 10 musisi, ya 10 musisi yang dilakukan di 2 waktu yang berbeda. Dan alhamdulillah kabarnya karena
dananya tidak kami pegang, tetapi dipegang oleh panitia yang melaksanakan, termasuk ada ILUNI UI di situ dan beberapa pihak lainnya. Katanya terkumpul hingga 17 miliar rupiah. Harapannya ini agar dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, yang ketiga terkait dengan industri aircraft di daerah bencana, tentu kami setelah pasca rehabilitasi kami juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung bangkitnya kembali industri aircraft di daerah-daerah bencana. Karena kita tahu banyak keluarga korban ataupun korban yang hidupnya bergantung dari industri kreatif, ya termasuk para seniman. Kemudian yang kedua tentu juga mungkin perlu dukungan dari semua pihak agar mereka bisa bangkit kembali, termasuk juga untuk bangkit kembali tidak hanya terus melahirkan karya seni dari daerahnya, tetapi juga sebagai penghasilan mereka sehari-hari. Menteri Ekraf menegaskan bahwa pemulihan sektor ekonomi kreatif tidak hanya bergantung pada pembangunan kembali fasilitas fisik, namun perlu dukungan moral dan ruang baru untuk kembali berkarya. Selain itu perlu adanya pendampingan berkelanjutan bagi para penggiat yang kehilangan seluruh aset kreatifnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cabur hoki es Indonesia ukir sejarah baru di SEA Games. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Timnas Hoki es Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Thailand di partai final secara dramatis dengan skor akhir 3-2. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengukir sejarah medali emas untuk pertama kalinya pada kategori hoki sejak SEA Games digelar. Indonesia kembali menorehkan sejarah baru pada cabang olahraga hoki es di gelaran SEA Games, di mana sukses menumbangkan tuan rumah Thailand 3-2 secara dramatis. Bermain di International Ice Hockey Arena Bangkok, mentalitas juara timnas Indonesia ditampilkan sejak babak awal permainan, di mana sempat tertinggal 1-2 dari Thailand. Ketua Umum Federasi Hoki Es Ronald Situmeang turut mengucap syukur atas semangat perjuangan timnas Indonesia sejak dari babak penyisihan hingga partai final dengan daya semangat yang tak kenal menyerah, sehingga medali emas perdana ini mampu disandang Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ronald saat timnas Indonesia memastikan diri menjadi jawara cabur hoki es di International Ice Hockey Arena Bangkok pada Jumat lalu. Ya, kami puji Tuhan, bersyukur akhirnya apa yang sudah kita cita-citakan hari ini bisa tercapai. Kita bisa menang di final, kita bisa membawa pulang medali emas. Ini adalah persembahan dari seluruh tim untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastinya saya bersyukur untuk semua stakeholder yang sudah terlibat. Sang kapten Timnas Hoki Es Indonesia, Aryan Saputra, memastikan sejarah baru ini didapatkan dengan perjuangan tim yang solid, serta kerjasama yang kuat sehingga mampu mendapatkan medali emas seperti yang diinginkan. Andrian mengungkapkan rahasia di balik kemenangan ini merupakan kepercayaan satu sama lain yang dibangun sejak latihan terhadap official tim, federasi, dan pihak-pihak lainnya. Don't stop believe it. Don't stop believe it. Like from the beginning, kita memang tahu kita datang ke sini sebenarnya dari underdog dan kita tunjukin dari game by game, we learn from the game and everything.
semua anak-anak solid, semua tim juga solid dan staff semua solid dan satu, dan juga tidak semua dari NOC juga solid banget support kita semuanya, dan kurasa memang tim yang paling solid, tim yang paling bersatu, negara yang paling bersatu yang bakal menang. Dan I think Indonesia deserve everything and don't stop believe it until the end. Sementara itu pelatih kepala Timnas Hoki Es Indonesia, Christoph Kovago, mengapresiasi kerjasama yang solid dari Timnas Hoki Es sejak berjuang dari babak penyisihan hingga di partai puncak final melawan tuan rumah Thailand. Dirinya memastikan seluruh pihak akan sangat bangga terhadap perjuangan yang telah dilalui tim atas raihan prestasi ini. Obviously it's an amazing comeback and I'm very pleased with the boys. They tried very hard, they never gave up, and I'm very proud of them, and I'm honored to be the coach. I'm very happy, and obviously thanks for the government and the federation for the support. Without that it would not work, it would have worked. So thank you again. Indonesia must be very proud because the boys worked very hard. They can be proud of the boys. Indonesia did a good job, and I think the boys are just amazing. Thank you. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Tempe di area bebas kendaraan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan tempe menjadi salah satu budaya Indonesia yang diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO 2026. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan salah satu budaya Indonesia diakui dunia, salah satunya yaitu makanan sehari-hari yang kita kenal tempe, yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 2026 mendatang. Tempe yang akan jadi warisan budaya tak benda ke-17 tidak hanya sekedar pangan, namun juga tempe mengekspresikan kearifan lokal Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai tradisi budaya. Festival Budaya Tempe yang berlangsung di kantor halaman Kementerian Kebudayaan Jakarta. Festival ini merupakan bagian dari aktivasi publik untuk mendorong pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperluas kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya, di sisi lain mengenalkan kepada masyarakat atas upaya pemerintah dalam upaya tempe dapat diakui oleh UNESCO. Melalui Festival Budaya Tempe, masyarakat diajak untuk mengenal tempe secara lebih utuh, mulai dari proses pembuatannya, nilai gizi dan juga pemanfaatan kesehatan, hingga perannya dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Tempe ini juga sudah menjadi satu ekosistem. Mudah-mudahan ke depan setelah didaftarkan, budaya tempe ini akan semakin terus berkembang. Dan terutama di istilahnya itu post production, ya, ada hilirisasinya tempe gitu dalam berbagai bentuk penganan yang lain, ekspresi yang lain yang semakin kreatif. Festival Budaya Tempe diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan dukungan publik terhadap upaya pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah. Diketahui tempe akan menjadi warisan budaya tak benda ke-17 sudah diusulkan sejak tahun 2025. Festival Budaya Tempe ini diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai pentingnya kegiatan Kampung Pancasila agar dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat karakter masyarakat desa dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Maruli dalam pelaksanaan Kasat Award Kampung Pancasila 2025 yang kembali digelar di Markas Besar Angkatan Darat Jumat sore. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kasat Award Kampung Pancasila pada tahun ini telah melalui evaluasi dan diharapkan dapat semakin berkembang ke depan. Kasat menjelaskan Kampung Pancasila merupakan program yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat kampung dan mengukuhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Program ini tidak hanya memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi saja, melainkan juga penguatan hubungan sosial dan gotong royong di antara warga. Maruli pun berharap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, program Kampung Pancasila diharapkan dapat menginspirasi masyarakat desa untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran sosial di tingkat komunitas. Ya, jadi kita juga setelah berdiskusi ya dari teman-teman yang donatur dan juga dari BPIP, Kementerian Desa, tadi Pak Wamen juga izin karena ada kegiatan. Kita juga ingin ikut berperan supaya
membangun desa itu bukan hanya wujud bentuk saja. Kita juga perlu jiwa yang perlu kita bentuk dalam mempunyai jiwa bernegara, ya, berjiwa Pancasila. Jadi selama kita membuat program-program meningkatkan tadi yang dilombakan UMKM, ketahanan pangan dan lain sebagainya, kami juga menerapkan komunikasi-komunikasi secara langsung supaya masyarakat itu sendiri mengerti tentang bagaimana itu Pancasila. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari mancanegara, pemirsa, otoritas pemilihan Honduras memulai penghitungan khusus atas suara akhir pemilihan presiden November lalu. Langkah ini diambil setelah 3 pekan ketidakpastian, munculnya tudingan kejanggalan serta tekanan dari pemerintah Amerika Serikat agar hasil pemilu segera dirampungkan. Penghitungan khusus melibatkan 2.792 kotak suara dari pemilu 30 November. Hingga saat ini otoritas telah menghitung 99,8% suara, namun selisih tipis antara kandidat memicu sengketa dan tuduhan kejanggalan proses. Ketua Dewan Pemilihan Nasional Ana Paula Hall menyatakan proses ini dilakukan dengan kehadiran pemantau nasional dan internasional. Ia menegaskan transparansi menjadi prioritas utama. Sebelumnya, proses penghitungan sempat terhenti akibat perselisihan politik. Situasi tersebut memicu tekanan dari Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan agar hasil segera difinalkan dan menegaskan upaya mengganggu proses akan menghadapi konsekuensi. Dalam perolehan sementara, kandidat Partai Nasional Nasri Asfura memimpin dengan 40,54% suara, disusul Salvador Nasrallah dari Partai Liberal, dari Partai Liberal dengan 39,3%. Kandidat Partai Penguasa Libre, Rixi Monchada, berada di posisi ketiga dengan 19,28%. Pemilu ini dianggap sebagai penolakan publik terhadap pemerintahan Presiden Xiomara Castro. Castro yang terpilih pada 2021 dengan janji reformasi, mengakui kekalahan politik partainya dan menyatakan akan menghormati hasil pemilu. Dalam pidatonya, Castro menegaskan akan menjaga perdamaian dan menghormati konstitusi. Ia menyatakan siap menerima siapapun pemenang pemilihan presiden. Otoritas pemilihan belum memastikan kapan hasil akhir akan diumumkan, namun menyatakan proses penghitungan khusus akan terus dilakukan hingga selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir merendam Kampung Kendal, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Akibatnya aktivitas warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan lumpuh total karena tidak bisa melaut. Banjir mulai menerjang pemukiman warga sejak Sabtu 20 Desember 2025, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang turun tanpa henti membuat air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Di Kampung Kendal, ketinggian air diperkirakan lebih dari 1 meter. Dari awalnya air hanya setinggi dada orang dewasa, namun air terus meningkat seiring intensitas hujan yang tinggi. Sedikitnya 58 kepala keluarga terdampak dan 50 rumah warga terendam air. Kondisi ini membuat warga yang berprofesi sebagai nelayan tidak bisa bekerja selama 4 hari terakhir. Selain banjir, kondisi gelombang laut yang tinggi juga menjadi alasan warga tidak berani untuk melaut. Saat ini warga hanya bisa pasrah menunggu banjir surut untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Karena hujan terus tidak berhenti dan air laut pun naik, jadi banjir itu disebabkan oleh curah hujan yang tidak berhenti. Satu, luapan sungai, sama yang keduanya hujan. Ada 58 yang terdampak. 58 kakak. Kalau jumlah rumah sendiri? Jumlah rumah itu kisaran 50. Pada umumnya itu nelayan. Ya gimana lagi, namanya juga ada keadaan begini. Mau kita nyalin siapa, mau kita sesalin gimana. Namanya udah keadaan. Ke depan harapnya ya seperti yang kita inginkan pada umumnya, kayak sungai pun tertata, ada pondasinya gitu, dan rumah-rumah pun ya tertata dengan rapi gitu. Sama ya kalau bisa jangan buang sampah sembarangan. Warga kini berharap adanya upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan penataan sungai dan pemukiman agar banjir tidak terus terulang. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kebersihan lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, telah terjadi aksi pencurian di sebuah warung kelontong yang berlokasi di Jalan Malaka Jaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang 21 Desember 2025, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di dalam warung. Pelaku diduga mengetahui pemilik warung sedang tidak berada di tempat sehingga dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat mengambil dompet serta kotak uang yang berada di dalam etalase warung. Menyikapi kejadian ini, warga dan para pemilik usaha kecil diimbau untuk lebih waspada serta memastikan keamanan warung saat ditinggalkan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, munculnya Kota Bogor sebagai kota darurat sampah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang berdiri di lahan penyangga ibu kota Jakarta, Depok hingga Tangerang, Banten yang berdiri di atas 3 hulu sungai. Menteri Lingkungan Hidup bersama Wali Kota Bogor dan Wakil Bupati Bogor Minggu siang mengecek 5 hektar lebih lahan proyek percontohan sampah jadi energi listrik di tempat pembuangan sampah Galuga, Kabupaten Bogor. Munculnya tumpukan sampah yang terus menggunung di tempat pembuangan sampah Galuga yang dibuang pemerintah Kabupaten Bogor hingga Kota Bogor, Jawa Barat yang semakin kritis hingga dinyatakan darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup bersama Wakil Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor percepat proses pembebasan lahan warga untuk dijadikan lahan percontohan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di tempat pembuangan sampah akhir Galuga, Kabupaten Bogor. Lahan krusial yang kini dinyatakan overkapasitas pembuangan sampah di 2 wilayah kota hujan Bogor ini membuat pemerintah pusat secepatnya akan membuat TPA Galuga jadi tempat pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Penanganan sampah melalui waste energy atau pengelolaan sampah energi listrik. Perjalanan administrasinya sudah relatif lengkap, mungkin segeranya dilakukan kajian-kajian detail. Proses pengadaan PBJ-nya telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan. Info kepada kami ada sekian unit yang masuk di klarifikasi untuk pada tahap berikutnya. Jadi kita melihat kesiapan lokasi ini dari lokasinya, kemudian kedekatan dengan sungai, akses jalannya yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Karena kita tentu sama-sama tidak berharap pada saat proyeknya sudah final ternyata tidak bisa dieksekusi. Pada kasus ini beberapa tempat seperti itu, jadi karena tidak melakukan kajian lingkungan sosialnya, maka kegiatan ini tidak bisa dioperasionalkan. Saya berharap banyak peningkatan penanganan sampah kepada Kota Bogor. Kami terima kasih telah ada peningkatan yang signifikan dari penanganan sampah di kotanya, nilainya relatif bagus. Untuk Kabupaten Bogor, kami mohon izin kepada Pak Wagub dan Pak Bupati, Pak Rudi, untuk meningkatkan kembali kapasitas seluruh komponen kekuatannya di dalam rangka penanganan sampah karena nilainya masih tidak terlalu tinggi. Jadi kita ingin dengan dukungan Pak Wakil Bupati maka sampah ini bisa selesai. Sampah Kota Bogor dan Bogor ini menjadi sangat krusial karena berada di hulu dari daerah aliran sungai, baik itu Cisadane, Pasanggerahan maupun Ciliwung, yang ketiga-tiganya berhilir ke kota besar, baik itu Tangerang, Depok maupun yang paling gede Jakarta. Kesembronoan kita di dalam mengelola hulu sungai akan berakibat fatal untuk teman-teman di daerah hilirnya. Lalu, tim PSEL atau Waste to Energy-nya Danantara sebagai pelaksana ya proyek sudah melaksanakan semacam verifikasi ke Kota Bogor. Mereka melihat data-data terutama keabsahan dari administrasi pertanahan terutama ya, sertifikat tanah, kemudian juga izin-izin, kemudian juga data-data, termasuk juga dari hasil visibility study yang pernah dilakukan terkait dengan penanganan sampah di Galuga. Jadi dari hasil semacam verifikasi yang dilakukan oleh tim PSEL-nya Danantara, kelihatannya memang sinyalnya itu adalah percepatan koordinasi terutama dengan pemilik lahan juga dari kabupaten. Dan proyek strategi nasional dan kebetulan juga kabupaten dengan Kota Bogor, ini ada Pak Wali Kota, sudah cukup baik, gagas oleh pemerintah pusat karena instruksinya dari Bapak Presiden.
ini bisa berjalan dengan baik penumpukan sampah ini. Jadi kita ada kajian-kajian tadi yang sampaikan Pak Menteri, dari kajian itu harus ditindaklanjuti juga oleh tim yang ada di tingkat kabupaten dan kota. Dan nanti kan ada tim AMDAL dan lain-lain. Bila perlu nanti ditindaklanjuti juga oleh kegiatan semacam mapping sosial. Sebetulnya masyarakat di lingkungan terdampaknya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan juga ada. Program pencontohan di wilayah darurat sampah akan dibangun secepatnya karena wilayah Bogor merupakan wilayah penyangga sampah ibu kota yang kini mengalami krisis. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.